Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa kabar sahabat El Shifa TV dan El Shifa Radio dimanapun berada? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa menyapa Anda sahabat. Tentunya di bulan suci Ramadan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melampaui di bulan suci Ramadan ini dengan banyak pahala, dengan tilawah sebanyak-banyaknya, ibadah sebanyak-banyaknya, sehingga pahala bulan Ramadan kita bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentunya juga kita berkomunikasi dengan sahabat Lesipa juga di bulan suci Ramadan ini, kita bisa berkolaborasi untuk sama-sama kita menebar kebaikan untuk sesama. Alhamdulillah di kesempatan kali ini di kajian Ramadan spesial Lesipa TV dan radio ini, tema yang akan kita angkat tentunya sangat menarik karena di dunia remaja dewasa ini tema yang sedikit harus kita jelaskan gitu, dan kontribusi kami di kajian Ramadan ini memberikan tips dan triknya seperti apa. Tema yang akan kita bahas ya ini tentang Ramadan di era overthinking dan anxiety. Apa itu overthinking dan apa itu anxiety? Tentunya kecemasan, berpikiran berlebihan, apalagi di bulan suci Ramadan yang seharusnya kita fokus beribadah, fokus kita tilawah Al-Quran, fokus kita bersedekah, fokus kita hal-hal yang sifatnya kita talabul ilmi, berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita malah beroverthinking dan anxiety. Alhamdulillah di studio El Shifa sudah hadir yang sudah tidak asing lagi di layar kaca sahabat, sudah tidak asing lagi di ruang dengar sahabat, yaitu Ketua Yayasan Asyif Al-Khairiyah, Tuan Guru Haji Dr. Lalu Agus Pujarta MA. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Tuan Guru? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ramadan ini kita semua sehat. Dan barusan kita sudah menyapa Tuan Guru, dan tema yang menarik kali ini insya Allah kita akan sama-sama menyimak ya tips and tricksnya supaya Ramadan maksimal, overthinking dan anxiety itu lewat seperti apa. Silakan Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat El Shifa TV dimanapun berada, tentu kita bersyukur, berbahagia karena hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan di bulan suci Ramadan, dan kita harus memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan berupa keberkahan-keberkahan yang Allah sudah sajikan ya pada bulan Ramadan ini. Dan di antara bentuk bagaimana kita memaksimalkan bulan suci Ramadan ini adalah bagaimana kita meluruskan mindset kita, khususnya mindset kita kepada urusan-urusan kita ya. Ternyata urusan-urusan kita apapun namanya, apapun bentuknya, dimanapun kita berada, kita pertama memang harus sadar, harus paham, harus yakin ternyata memang urusan kita ini semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang sering kita ungkapkan dalam wirid-wirid kita adalah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Jadi di sini salah satu yang paling luar biasa adalah ketika kita menyampaikan dalam wirid kita, ya Allah, aku ridho kepadamu sebagai Rob ya, sebagai Rob. Robba di sini ternyata maknanya adalah engkaulah ya Allah yang mengatur segala urusan kita, baik yang kecil, yang kita anggap kecil maupun yang kita anggap besar. Menurut Allah di sisinya tidak ada urusan kecil dan tidak ada urusan besar, semua sama. 1 rupiah di hadapan Allah dengan 1 miliar, 1 triliun itu sama. Itu semua adalah dunia, dan semua pergerakan kita, aktivitas kita, semua dalam
kontrol Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ternyata betul-betul memasrahkan ya urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin, seorang muslim ketika dia sudah mengikrarkan, saya ridho ya Allah engkau menjadi Rabbku, berarti kita ridho, kita pasrahkan semua urusan kita untuk Allah. Dan semua urusan kita untuk Allah, demi Allah, dan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu banyak ya ayat-ayat, hadis-hadis ya tentang bagaimana urusan ini memang semua milik Allah ya. Walillahi balillahil amru jami'a. Jadi ternyata memang semua milik Allah. Urusan-urusan itu milik Allah. Dari yang kita anggap kecil sampai yang kita anggap sangat-sangat besar dan sangat-sangat luar biasa. Disampaikan juga bahwa Allah yang memiliki urusan baik sebelum dan sesudahnya. Walillahi al-amru min qablu wa min ba'du. Walidzalika falyafrahul mu'minun. Jadi baik sebelum, sesudah itu semua adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada urusan apapun di atas dunia kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kehendaknya. Jadi dari sini mudah-mudahan di momen Ramadan ini kita semakin mempertajam, memperdalam kesadaran, pemahaman tentang bahwa kita itu adalah milik Allah, kita itu adalah untuk Allah, dan kita itu berada di jalan Allah, sehingga kita pasrahkan, kita ridho Allah Subhanahu wa taala Rabba, raditu billahi Rabba wa bil Islami dina, dan Islam sebagai jalan hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan Nabi sebagai contoh suri toladan sampai akhir hayat kita. Semakin semangat, selalu semangat untuk menjalani kehidupan tanpa pesimis, tanpa overthinking dan anxiety. Iya. Karena kita adalah hamba Allah yang akan selalu dibantu sama Allah, akan diarahkan sama Allah insya Allah. Selama kita bersama Allah, maka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Hayakumullah wa barakallahu fikum. Baik, sahabat Sifat, telah kita simak bersama tentang bagaimana caranya supaya kita tidak overthinking di bulan suci Ramadan ini. Tentunya memang overthinking itu memang harus ada, tapi tahu batasannya. Seperti Tuan Guru ya. Tahu batasannya, bahwasanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berlomba-lomba itu bagus, tapi kalau berlomba-lomba karena seperti mau ibadah wudu batal lagi, kecemasan timbulnya. Seperti itu Tuan Guru, seperti itu. Kalau seperti itu bagaimana Tuan Guru? Iya. Jadi kita sering menemukan orang yang punya masalah was-was ya. Was-was itu datang dari syaitan tentu. Dan ini tidak boleh dibiarkan, karena kalau dibiarkan maka syaitan akan terus mengganggu dan tidak akan cukup sampai di sana, karena nanti ketika dia sukses memberikan kita was-was, maka akan datang cobaan-cobaan dan godaan-godaan berikutnya. Setelah was-was, akhirnya kita akan menjadi ragu, akhirnya ibadah kita tidak maksimal karena kita masih was-was. Maka salah satu yang harus kita lakukan adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terselamatkan ya dari was-was syaitan. Dan ini disebutkan dalam sebuah surat yang sangat-sangat masyhur ya, yaitu Quran surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Insyaallah kalau itu sebuah kebaikan maka segera, dan tidak boleh was-was karena ini untuk Allah, ini di jalan Allah, maka bismillah ala barakatillah. Hayakumullah. Berarti harus yakin bahwa memang apa yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan kaidahnya itu, dan tidak ada unsur kebatalan di dalamnya, seperti itu. Masya Allah. Baik sahabat Sifa dimanapun berada, insya Allah kita nanti akan melanjutkan di segmen kedua. Tentunya nanti ada materi yang selanjutnya yang sangat menarik untuk kita berikan, untuk kita share kepada sahabat Al-Tiba, untuk kita memaksimalkan di bulan suci Ramadan ini supaya kita fokus beribadah, supaya kita fokus untuk berlomba-lomba
datang ke masjid untuk bertilawah Quran, untuk itikaf dan lain sebagainya. Tetap di kajian Al-Shifa spesial Ramadan. Kata orang, setiap anak punya mimpi. Aku juga. Aku mau sekolah tinggi dan jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah, banyak orang baik yang selalu ada buat kami, memberi dukungan dan semangat. Kebaikan itu indah, dan setiap kebaikan sahabat berikan buat kami semakin semangat untuk meraih masa depan. Yuk jadi bagian dari kebaikan ini. Terus dukung kami untuk belajar dan berkarya ya. Ini Ramadan di Indonesia. Dan ini Ramadan di Palestina. Di jalur Gaza, saudara-saudara kita berpuasa dalam kelaparan, menyambut Ramadan di tengah-tengah puing bangunan, puasa dengan dihantui krisis pangan dan akses ibadah yang dibatasi. Maka dari itu, Ashifa Peduli tak pernah berhenti mengulurkan tangan, menghadirkan iftar bagi saudara-saudara kita di Palestina agar mereka tetap bisa menikmati nikmatnya berbuka. Mari berbagi keberkahan dan kebahagiaan Ramadan untuk rakyat Palestina dengan sedekahmu. Klik linknya sekarang juga. Baik, terima kasih sahabat Al-Shifa TV dan radio yang setia stay tune bersama kami di kajian spesial bulan Ramadan. Alhamdulillah kami tadi sudah simak bersama pemaparan, arahan, nasihat dari Tuan Guru Haji Dr. Lalu Agus Pujinata MA tentang Ramadan yang maksimal seperti apa, di mana overthinking dan anxiety itu tidak bisa lepas, tapi kita harus bisa fokus. Salah satunya ialah luruskan mindset kita bahwa benar-benar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, semua memang sudah kehendak Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ikhtiarkan, kaitkan dengan Allah, semata-mata dengan Allah. Insya Allah apa yang kita ikhtiarkan itu akan Allah berikan kelancaran. Baik Tuan Guru, di segmen yang kedua ini memang overthinking dan anxiety ini sudah semua pada tahu, gitu bahwa kecemasan, terus rasa berpikir berlebihan seperti apa. Terus supaya bulan Ramadan ini kan berkaitan dengan sosmed ya, anak muda, sosial media, Instagram, Facebook, apalagi sekarang TikTok gitu. Supaya Ramadannya maksimal gitu, sosmednya jalan gitu. Apakah harus logout dulu, keluar dulu gitu? Semua logout dulu, media sosialnya keluar dulu, kita fokus ibadah, atau bisa berbarengan? Mungkin dari Tuan Guru bisa memberikan tipsnya seperti apa? Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita mulai dengan sebuah ayat dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 ya, supaya pertemuan kita berkah. Kita mulai dengan Al-Quran. Allah menyampaikan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi orang-orang yang beriman itu, dan orang beriman itu dia hatinya akan tenang, akan selalu tenang. Wa tatma'innu qulubuhum. Apa yang membuat mereka tenang? Dengan zikir, berzikirlah, dengan mengingat Allah. Jadi bisa jadi termasuk tadi pembahasan tentang overthinking dan anxiety itu karena memang kurang zikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang ingat, akhirnya tidak fokus, ingatnya ke yang lain, lupa kalau Allah yang ngatur semua, lupa kalau Allah yang memiliki semua, termasuk diri kita sendiri itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, bahwa kita adalah orang beriman, maka hati kita itu pasti tenang. Nah, orang beriman itu pasti hatinya tenang, tidak anxiety, tidak overthinking ya, dan semua betul-betul terikat dan betul-betul bergantung hanya kepada Allah karena dipasrahkan. Dan dia akan menjadi tenang selalu karena ingat
sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terpenting di sini adalah apa sih, kita nih kan manusia ya, manusia yang tidak lepas dari kehilafan, kealpaan, kadang lupa, kadang hilaf, dan itu bukan kadang tapi seringkali. Nah, bagaimana supaya kealpaan dan kehilafan ini kita minimalis? Kalau dikuras dan tidak mungkin salah, tidak mungkin, karena kita adalah manusia. Kullu bani Adam khata'un wa kullu al-khata'a wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi semua banu Adam, manusia itu dia sering dan sering berbuat kesalahan, kealpaan. Tapi yang paling baik itu adalah manusia yang bersalah lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, yang harus menjadi konsentrasi kita adalah bagaimana supaya kita lebih dominan ingat zikir kepada Allah, sehingga berharap setelah itu hati kita akan menjadi tenang, tentram. Gimana sih hati yang tenang dan tentram itu? Walaupun begitu banyak permasalahan, tapi hatinya tetap tenang karena dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, seringkali karena saat ini kita berada di sebuah zaman yang sangat-sangat dekat dan erat hubungan kita dengan media sosial ya, informasi dan teknologi perkembangannya yang begitu dahsyat dan luar biasa, kadang di luar nalar kita ya, di luar apa istilahnya itu, kita punya gambaran dan bayangan, ternyata teknologi ini sangat-sangat luar biasa. Dan sekarang teknologi ada di tangan-tangan kita, ada di pinggir kita, dan sangat-sangat dekat, bahkan kemana-mana kita hidup bersama teknologi ini. Ini kalau kita jelaskan begitu panjang lebarnya, bagaimana semua sekarang dengan teknologi. Bahkan dalam kehidupan kita ada yang sampai urusan menikah pun lewat teknologi. Ini kenalnya dari mana dulu? Kenalnya dari Facebook, dari Instagram, dan seterusnya. Ada santri kita di Asyifa, alumni, menikah dengan salah seorang muslim di Turki. Ketika ditanya, ini ketemunya di mana? Ini ketemunya di Instagram awalnya, dan berlanjut ke jenjang pernikahan. Subhanallah, sudah melewati samudra, melewati laut dan daratan, dari berbagai macam negara, puluhan negara terlewati. Subhanallah, begitu terasa dekat dengan informasi dan teknologi ini. Kaitannya dengan ketenangan jiwa, ketenangan hati yang tadi kita sebutkan dalam Quran surat Ar-Ra'd, dengan apa tadi, media sosial ya. Betul. Media sosial, apakah kita harus, khususnya di bulan suci Ramadan ini teman-teman, supaya kita khusyuk, supaya kita lebih tenang, tidak disibukkan dengan hiruk pikuk ke media sosial, apakah kita perlu meng-off-kan, meng-log out-kan ya media-media sosial kita, atau bagaimana gitu. Jadi di sini kita ingin sharing karena memang teknologi ini tidak mungkin kita lepas dalam kehidupan kita, maka tinggal bagaimana mensiasati teknologi ini, kemajuannya justru bisa membantu kita dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya yang punya mobil, di mobil kita sambil nyopir, sambil konsentrasi, atau mungkin kita jadi penumpang, kita setelkan tilawatul Quran. Atau kalau tidak, tausiah dari ustadz-ustadz kita, atau kalau tidak, paling banter ada nasyid-nasyid Islami yang menghibur ketika kita membutuhkan ada relaksasi dan berikutnya. Maka ada beberapa tip yang kita ingin sampaikan ya. Langsung tipnya aja ya, langsung ya. Boleh. Nanti kita lanjutkan lebih menarik lagi. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama yang kita harus lakukan ketika kita hendak mengambil HP kita, gadget kita, maka niatkanlah ketika mengambil itu, ya Allah, saya niat ambil gadget saya untuk taqarruban ilallah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat saja itu sudah berpahala insya Allah.
Jadi itu yang pertama tipsnya. Yang kedua, jangan sekali-kali membuka sesuatu yang tidak diridhoi, tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sebagaimana kita ketahui, media sosial termasuk teknologi ini ada yang positif, ada yang negatif. Dan memang sebagian besar kontennya adalah konten-konten positif, tapi memang tidak bisa dipungkiri juga ternyata banyak juga, tidak sedikit juga konten-konten negatif. Jadi tip yang kedua, kita usahakan untuk tidak membuka, tidak mengakses hal-hal yang negatif, yang tidak Allah suka, yang tidak Allah ridho gitu. Nah, yang ketiga, teman-teman sekalian, bagi kita yang aktif di media sosial dengan berbagai macam variannya, adalah bagaimana kita menjadikan aktifnya kita di media sosial ini menjadi hal yang positif, dengan menjadikan dia wasilah untuk silaturahim, wasilah untuk menyerukan kebaikan, dan mengingatkan bagi ya amar ma'ruf nahi mungkar ya, kalau bahasa apa istilahnya umumnya ya dalam Al-Qur'an dan dalam hadis itu. Jadi bagaimana media sosial ini kita pergunakan untuk dakwah ya, untuk mengajak kepada kebaikan. Jadi yang pertama tadi kita sampaikan, yang pertama apa? Niatkan taqarrub ilallah. Ketika ngambil HP, ya Allah nawaitu taqarruban ilallah. Yang kedua, kita tidak membuka, mengakses hal-hal yang negatif. Yang ketiga, kita jadikan dia sebagai sarana untuk kebaikan-kebaikan, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, silaturahim, dan seterusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, bahwasanya di dalam bersosial media ini kan memang kita harus salah satunya menjaga mata, terus mengenal waktu gitu, seperti itu. Terkadang keasikan scroll lupa waktu gitu kan. Itu dia. Apalagi di bulan Ramadan ini yang harusnya kita pada sholat kita tilawah ditargetkan beberapa juz Al-Quran, kita malah menikmati scroll yang lupa waktu seperti itu. Mungkin tipsnya apa, Tuan Guru, bahwasanya supaya kita maksimal di bulan Ramadan ini? Apakah di samping dari ibadah yang seperti wajib, qobla dan rawatibnya, mungkin ya rawatib sholatnya kita maksimalkan gitu kan, terus hal-hal yang memang nanti kedepannya itu bisa menjadi tolak ukur setelah ba'da Ramadan, itu seperti apa? Baik, teman-teman sekalian, jadi sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa kemajuan teknologi ini sudah sangat-sangat erat hubungan kita dengan dia, dan bahkan teknologi ini termasuk media sosial ini menopang kerja-kerja kita, termasuk kerja ma'isyah kita, mencari nafkah kita, termasuk kerja amal kita, amal soleh kita gitu. Tidak bisa lepas dari media sosial dan kemajuan teknologi. Maka sebenarnya dekat dan berdekat dengan HP gadget ini sebenarnya sesuatu yang positif kalau tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Bagaimana mengukur berlebihan tidaknya? Jadi mengukur berlebihan tidaknya itu ketika HP ini melalaikan, maka ini sudah berlebihan. Ketika melalaikan sampai terlalai dari sholat, azan tapi tetap scroll ya, terus targetan tilawah Qur'annya misalnya harus sudah 1 juz, tapi karena sibuk scroll HP yang dibuka juga penting dan tidak penting ya, tapi selama yang dibuka adalah itu urusan kerja, urusan amal, urusan yang positif, maka itu juga akan bernilai ibadah juga sebenarnya, bernilai ibadah. Nah, maka kita juga tidak menyampaikan bahwa ibadah itu hanya rutinitas yang kita anggap ibadah seperti sholat, terus tilawatul Quran. Jadi kerja juga ibadah, termasuk kita bersilaturahim juga ibadah. Yang terpenting adalah kita tidak berlebihan
melampaui batas menggunakan teknologi, apalagi sampai melalaikan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan dan kerjakan, baik itu pekerjaan keseharian kita ketika kita jadi karyawan misalnya, termasuk kerjaan yang memang kaitannya dengan hablum minallah kita, yaitu sholat 5 waktu ya, dan zikir pagi dan petang supaya kita selalu membacanya, supaya kita selalu terjaga gitu. Nah, silahkan diatur waktunya, jangan sampai melalaikan. Mau pagi, siang, sore, dipersilahkan, semua ada qadarnya, ada takarannya. Ketika takarannya ini berlebihan, maka ini menjadi tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallahu khair Tuan Guru yang telah memberikan informasi untuk kita bahwasanya ada kadarnya memang kita berdekatan dengan teknologi kalau kita sudah tahu waktunya. Ada kadarnya bahwasanya kita berdekatan dengan teknologi, kita sudah waktu, ibaratnya jangan terlena gitu ya. Karena hal-hal yang sifatnya berlebihan itu memang tidak baik gitu. Mungkin Tuan Guru bisa memberikan closing statement pada pertemuan kita kali ini bagi sahabat Resipa yang memang di luar sana yang sedang merasakan overthinking yang berlebihan, terus merasakan kecemasan, dan di bulan suci Ramadan ini supaya powerful untuk taqarrub ilallah, powerful untuk beribadah kepada Allah seperti apa? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di sini kami ingin berpesan khususnya kepada seluruh sahabat Al-Syifa TV dimanapun berada, dan di momen yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan ini, mari kita sama-sama memaksimalkan hari-hari, waktu-waktu di bulan suci Ramadan ini untuk betul-betul diisi dengan aktivitas-aktivitas yang positif, yang baik, ibadah. Dan tadi kita sampaikan bahwa ibadah ini maknanya cakupannya sangat luas, bukan hanya amal-amal mahdhah ya, termasuk silaturahim, termasuk kita bersenda gurau dengan anak dan istri atau suami, itu juga adalah ibadah. Dan bagaimana kita memberikan porsi masing-masing sesuai dengan porsi-porsinya. Jangan sampai kemajuan teknologi ini justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita jadikan teknologi ini menjadi wasilah untuk kebaikan kita. Dan yang terakhir yang ingin kita sampaikan bahwa bagi seorang mukmin, seorang muslim, tidak ada dalam kamus kehidupannya overthinking dan anxiety, karena yakin bahwa semua urusan diatur oleh Allah SWT. Kita pasrahkan semua urusan kita kepada Allah SWT, dan dengan keyakinan ini maka kita akan semakin mantap, tidak ada was-was, tidak ada keraguan ya, tidak ada keraguan. Mari kita terus jaga perintah-perintah Allah SWT dan jaga ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik, lebih berkah, lebih maslahat buat kita, keluarga kita, dan masyarakat semua di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, insya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair kepada Tuan Guru Haji Dr. Lalu Agus Pujiyarta MA yang senantiasa memberikan nasihat kepada kita, memberikan keilmuan kepada kita, sehingga di bulan Ramadan kali ini kita bisa memaksimalkan meraih pahala Ramadan sebanyak-banyaknya. Dan kami mengajak bagi sahabat Al-Syifa untuk senantiasa bergabung bersama kami di Asyifa Peduli dan Badan Wakaf Asyifa, karena program Ramadan ini kita memberikan pintu-pintu pahala bagi ayah dan bunda, bagi sahabat Al-Syifa. Kami ada beberapa program yang kami tawarkan kepada sahabat Al-Syifa, di antaranya ada Iftar Bahagia, Kajian Ramadan, Ramadan Bersama Palestina, Takjil on the Road, Zakat Fitrah, Yatim Bahagia, Tarawih Keliling, Tebar Fidyah, Bingkisan Berkah Ramadan, Pesantren Ummahat, Zakat Mal, dan Kado bagi guru ngaji. Tentunya program-program ini tidak lekas dari doa dari sahabat Al-Syifa, ayah dan bunda. Bagi yang ingin berkontribusi, menitipkan sedikit hartanya kepada kami, silakan di chat aja di kolom komentar di bawah sini. Insya Allah kami akan merespon untuk bisa menyalurkan
hak-hak dari atau bunda yang ingin berkontribusi kepada yang ingin disampaikan. Contohnya dari orang tua santri yang ingin berkontribusi di iftar bahagia gitu kan, silakan ya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih banyak lansia di sekitar kita yang hidup sebatang kara. Di sisi lain, banyak ibu rumah tangga yang berjuang menambah penghasilan keluarga. Ashifa Peduli menghadirkan program Pahala, Pangan Harian Lansia. Melalui Pahala, para ibu rumah tangga diberdayakan untuk menyiapkan makanan sehat setiap hari dan mengantarkannya langsung kepada para lansia yang membutuhkan. Senyum kebahagiaan lansia inilah yang menjadi doa dan keberkahan bagi kita semua. Bersama Pahala, mari kita wujudkan keberkahan. Dukung Pahala bersama Ashifa Peduli.